Oke, selanjutnya kita berbicara mengenai Laravel. Jadi Laravel sendiri dia merupakan salah satu framework PHP yang bisa dibilang paling populer dan paling banyak digunakan di seluruh dunia dalam proses pengembangan sebuah aplikasi website ya. Nah, framework ini dia banyak digunakan oleh web developer karena kelebihannya dari sisi kinerja, kemudian fitur, dan juga skalabilitasnya. Dan juga Laravel ini dia mengikuti struktur dari MVC atau model view controller yang sudah kita bahas di materi sebelumnya. Nah, dengan adanya struktur MVC ini, maka dapat membuat si Laravel dia menjadi mudah untuk dipelajari dan juga dia dapat mempercepat proses pembuatan sebuah aplikasi berbasis website. Fitur-fitur pada Laravel banyak ya. Jadi yang pertama dia bersifat dependency management. Jadi dia adalah sebuah fitur untuk memahami fungsi dari sebuah wadah layanan yang memungkinkan sebuah objek baru ini dihasilkan dengan proses pembalikan controller dan merupakan bagian inti untuk mempelajari aplikasi website yang bersifat modern. Kemudian fitur yang kedua adalah modularity. Dia merupakan sebuah komponen aplikasi yang dapat dipisahkan dan digabungkan kembali. Jadi dia menganut konsep modular web ya. Jadi dia dapat membantu untuk mempermudah proses update, kemudian mengembangkan website, dan juga menyempurnakan jika nanti kita akan ada perbaikan di proses-proses selanjutnya. Kemudian fitur yang ketiga ada authentication. Jadi dia merupakan sebuah proses yang menyediakan autentifikasi untuk membuat sebuah sistem yang kita bangun itu menjadi lebih aman ya. Dan juga proses konfigurasi autentifikasinya ini sudah berjalan secara otomatis. Kemudian fitur yang keempat ada caching. Jadi dia merupakan sebuah teknik untuk menyimpan data di lokasi penyimpanan sementara atau cache ya. Dia dapat diambil dengan cepat saat kita butuhkan. Nah, dengan menggunakan Laravel, hampir semua data cache yang berasal dari website ini akan bisa kita gunakan untuk mengurangi waktu pemrosesan dan juga bisa kita gunakan untuk meningkatkan kinerja dari website kita. Kemudian fitur yang kelima ada routing. Jadi pada sebuah framework Laravel, routing ini dapat digunakan untuk membuat aplikasi yang mudah atau yang lebih mudah. Jadi semua request ini bisa kita petakan dengan bantuan rute. Kita juga dapat mengelompokkan routingnya, kemudian bisa kita beri nama sendiri, dan juga kita bisa terapkan beberapa filter. Terus ada juga fitur yang keenam adalah RESTful Controller. Jadi dengan adanya fitur ini, dia berfungsi untuk memisahkan logika dalam melayani HTTP GET maupun POST, dan juga kita dapat membuat pengontrol resource yang dapat kita gunakan untuk membuat CRUD dengan mudah. Kemudian ada testing, debugging, kemudian ada template engine. Nah, template engine ini dia menggunakan Blade ya. Jadi dia merupakan template engine Laravel yang berfungsi untuk menyediakan sejumlah fungsi untuk memformat data dalam bentuk tampilan. Kemudian ada configuration management feature. Jadi dengan adanya fitur configuration management ini, kita bisa mengkonfigurasi semua data-data kita di dalam sebuah directory config dan kita dapat mengubah setiap konfigurasinya kapan saja. Nah, itu tadi beberapa fitur-fitur yang terdapat pada sebuah framework Laravel. Nah, tentunya masih banyak ya kelebihan-kelebihan dan juga ada kekurangan juga saat kita menggunakan Laravel. Nah, nanti teman-teman bisa browsing ya di internet terkait dengan kelebihan dan kekurangan dari Laravel tersebut. Untuk instalasi Laravel ini metodenya banyak ya. Kalau kita lihat di webnya Laravel, itu kita bisa menggunakan Docker kalau nggak salah. Selain menggunakan Docker, kita juga bisa menggunakan Composer. Jadi kalau teman-teman kemarin sudah menginstal XMPP, itu sebaiknya menggunakan Composer saja, jangan menggunakan Docker. Jadi yang pertama, teman-teman install dulu Composernya dari sini, download, kemudian setelah terinstall, nanti dia masuk di CMD ya.
Kemudian nanti silakan teman-teman install dengan perintah composer global require kemudian laravel/installer. Nanti dia akan otomatis akan download. Jadi teman-teman harus memastikan bahwa komputernya harus online. Kemudian nanti dia akan install di komputer teman-teman. Nah, setelah selesai, teman-teman bisa membuat project Laravel masih dengan menggunakan CMD. Jadi silahkan diketikkan perintah Laravel new, kemudian nama project atau nama websitenya apa. Nanti dia akan otomatis melakukan code generator. Jadi dia akan aktif dan dia akan mengenerate struktur dari projectnya. Jadi otomatis akan muncul folder baru, namanya adalah nama project tersebut. Kemudian kita bisa pindah ke directory tersebut, kita ketik di CMD ya, pmd spasi artisan spasi serve. Itu adalah perintah untuk menjalankan servernya ya. Jadi servernya menggunakan servernya Laravel. Nah, jadi kalau teman-teman setelah menuliskan Laravel new, kemudian nama projectnya apa, kemudian tekan enter, maka otomatis Laravel akan mengenerate struktur dari direktorinya ya. Jadi kalau tadi misalnya nama webnya adalah nama proyek, maka foldernya di sini adalah ya folder nama proyek. Kemudian ini adalah subdirektorinya ya. Dan file-file ini dia otomatis di-generate oleh Laravel. Nah, tugas kita apa setelah ini? Tugas kita adalah untuk melengkapi. Karena dia menggunakan framework, jadi kalau teman-teman ingin membuat model, ya kita harus memasukkannya ke dalam foldernya di mana gitu ya. Di dalam foldernya add misalnya. Controller di mana? Kalau misalnya kita salah tempat, dia akan gagal dipanggil dan tidak akan terdeteksi atau gagal di load oleh frameworknya. Jadi framework itu sudah ada kerangkanya, sudah ada foldernya. Tugas kita hanya meletakkan file-file yang dibutuhkan di dalam folder tersebut. Yang pertama adalah routing, yaitu ketika ada klien masuk melakukan request ke server ya. Jadi kalau Laravel dia masuk ke router dulu. Ada routing dulu, baru dia ada perjalanan ke controller. Nah, di sini Laravel dia sudah mendukung berbagai HTTP verb atau HTTP method. Ada get, kemudian ada post, kemudian ada head, ada put, patch, delete, dan option. Sebuah klien saat melakukan request dengan head, maka metodenya head dia hanya butuh headernya saja. Maka untuk responsnya, message-nya hanya terdiri dari header saja, tanpa melibatkan si response body. Nah, kalau put, dia adalah melakukan override terhadap sebuah resource. Kalau patch adalah dia melakukan modify terhadap sebuah resource. Antara put dan patch ini hampir-hampir mirip ya. Untuk post, ini kita bisa membuat sebuah resource ya. Kemudian delete, ini bisa digunakan untuk menghapus resource ya. Jadi itu ada beberapa metode pada sebuah HTTP yang berada di dalam sebuah framework Laravel. Jadi ini contoh lain ya, Laravel ada yang namanya resource controller. Jadi misalnya kita menggunakan get, URL-nya adalah task, nanti metode controllernya adalah index, kemudian nama resource controllernya adalah task.index ya, maka dia digunakan untuk menampilkan semua task yang ada. Kemudian kalau get ke task create, nanti dia akan menampilkan form ya. Jadi kalau kita push ke task, nanti metodenya yang dipanggil adalah store. Maka dia akan menyimpan data yang dikirimkan. Jadi dalam suatu controller, kelas controller ya, dia terdiri dari berbagai macam metode ya, tergantung dari URL-nya masuk yang mana. Kalau dia masuk ke URL task, jadi ketika dia memanggil get/task gini ya, maka dia akan terkirim ke server dan di server yang terpanggil adalah index, sesuai dengan yang di atas. Nah, kalau dia mengirimnya pakai post, maka metode yang dipanggil adalah store. Kalau get, kemudian task garis miring parameter, ini adalah variabel, misalnya 01, 02. Kalau dengan framework kita bisa menambahkan parameter di situ tanpa menggunakan tanda tanya. Jadi URL-nya menjadi lebih bagus nantinya, atau lebih dikenal dengan pretty URL biasanya. Karena di sini dia tidak ada PHP-nya. Jadi teman-teman lihat di sini tidak ada misalnya task.php URL-nya. Jadi hanya task saja. Kemudian ini kodenya ya, contoh untuk mendefinisikan root di dalam folder ya. Jadi foldernya masuk di dalam root, kemudian nama filenya web.php. Nah, ini sudah bawaan dari frameworknya ya, jangan diganti-ganti. Jadi kita harus mengikuti aturan yang ada di framework ini. Nah, kalau kita ganti nama filenya, maka nanti dia tidak akan jalan filenya.
Jadi kalau kita bikin web HTML ya misalnya, kita bisa pakai routing ini. Nah kalau kita bikin API atau web service, kita bisa menggunakan routes/api.php. Jadi ada dua routing ya di dalam PHP. Yang pertama adalah untuk web dan yang kedua adalah untuk API atau API. Oke, misalnya ada root, metodenya get, kemudian path-nya slash ya. Nah, kalau kita masuk ke path slash tersebut, maka dia akan memanggil fungsi yang ada di sebelahnya. Nah, fungsi ini berupa closure. Dia merupakan anonim, tidak ada namanya. Yang nanti dia akan langsung mereturn di sini atau menampilkan view apa misalnya. Jadi ini merupakan contoh rute dengan sebuah closure. Nah, kalau dia mengakses about, maka dia akan mereturn atau menampilkan halaman about. Kalau dia meroute ke produk, maka juga dia akan menampilkan halaman produk. Nah, kemudian ada penggunaan root verbs ya. Root verbs ini itu adalah get, kemudian post, put, delete, any, match, gitu ya, seperti yang tadi sudah kita bahas di sebelumnya. Kalau match ini dia bisa lebih dari satu, jadi dia get atau post dihandle dengan cara yang sama, berbeda dengan yang di atasnya. Nah, untuk proses pendefinisian, ternyata ada sebuah kelemahannya dalam mendefinisikan root dengan closure. Jadi, jika aplikasi kita kompleks atau berukuran besar, maka jumlah routingnya akan besar atau banyak sekali. Maka dia akan menjadi tidak praktis, gitu. Nah, aplikasi yang menggunakan root closure, ini dia tidak dapat memanfaatkan fitur root cache yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan kinerja dari suatu aplikasi. Jadi, kalau teman-teman lebih ingin optimasi, itu kita bisa menggunakan yang caching. Nah, alternatifnya apa? Kita bisa menggunakan name dan juga method controller sebagai suatu string, seperti contoh yang ada di bawah, misalnya root, get, kemudian ini path-nya slash apa, kemudian nama metodenya apa, misalnya welcome controller at index. Nah, jadi kita bisa menuliskan contoh stringnya seperti ini, root, kemudian metodenya get, resource-nya adalah slash. Nah, kemudian yang welcome controller ini dia merupakan sebuah controller. Jadi yang akan bertanggung jawab itu adalah welcome controller dan dia akan memanggil metode index yang ada di dalam controller tersebut. Nah, kemudian bagaimana kalau ada parameternya? Jadi pada URL kita bisa menambahkan parameter-parameter yang ditandai dengan tanda kurung kurawal. Nanti dia akan masuk ke dalam parameter dari functionnya. Jadi kalau di sini ada ID, maka dia akan masuk ke dalam $ID di PHP-nya. Jadi kita tidak perlu menggunakan $_get ya. Jadi kalau kita menggunakan Laravel, kita cukup langsung menggunakan $ID di dalam fungsi tersebut. Nah, yang memindahkan siapa? Yang memindahkan nanti adalah ya si framework-nya itu sendiri. Jadi untuk bisa mendefinisikan rute, sebenarnya sangat banyak sekali caranya. Nah, teman-teman bisa mendapatkan caranya di berbagai macam referensi, dan juga cara menuliskannya di antara satu referensi dengan referensi yang lain, itu ada kemungkinan berbeda. Teman-teman harus belajar lebih banyak lagi terkait dengan penulisan, terkait dengan routing ini. Di dalam sebuah Laravel, view itu kan dibagi menjadi dua ya. Jadi ada yang plain PHP, kita bisa menggunakan ekstensi .php tadi, kemudian dirender oleh PHP Engine, dan bisa juga dengan menggunakan Blade PHP. Nah, salah satu fitur yang ada di Laravel itu adalah Blade ya. Dia adalah template engine. Jadi dia semacam bahasa pemrograman, tapi dia spesifik untuk membuat template HTML. Dia merupakan sebuah bagian yang berfungsi sebagai view. Jadi dia diletakkan di bagian view. Nah, karena view itu kan campuran ya. Ada sebagian PHP, ada sebagian HTML gitu. Nah, kadang-kadang script PHP kalau dicampur dengan script HTML itu codingannya agak susah untuk dibaca. Dengan menggunakan Blade, dia memiliki sintaks yang sederhana sehingga mudah untuk dipahami, bahkan untuk orang yang non-programmer. Hal ini dapat mempermudah bagi para desainer untuk merancang atau membuat halaman website yang mungkin tidak memiliki kemampuan programming yang mumpuni. Nah, beberapa fitur yang ada di Blade itu adalah yang pertama adalah inheritance, kemudian ada output filtering, kemudian ada conditional statement, dan juga looping statement. Nah, ini contoh dari sintaks Blade ya. Jadi kalau di dalam Blade itu ada add-nya, jadi ada contohnya ada add for each, kemudian daftar mahasiswa, kemudian ada array-nya s daftar mahasiswa, kemudian ketika diiterasi dia ditangkap sebagai variabel mahasiswa ya. Nah, biasanya kalau di PHP kan kita mencetaknya dengan menggunakan echo ya. Nah, kalau di Blade kita mencetaknya adalah dengan kurung kurawal double ini. Jadi kita tidak perlu menuliskan echo di sini. Jadi dia lebih simple dibandingkan dengan PHP biasa.